Maka momentum bulan Ramadan, momentum mengasah ibadah kita, khususnya ibadah salat. Di tengah wabah corona seperti ini, bagaimana ibadah salat kita? Apakah kita tetap melaksanakan ibadah ini tepat waktu? Apakah kita tetap menunaikan ibadah sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, Alhamdulillah, insyaallah kita akan memasuki ibadah puasa kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah pada ibadah puasa yang ke-17 ya insyaallah. Dan sebagaimana kita ketahui, salah satu kemuliaan yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan adalah kemuliaan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Ada apa hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran pada bulan yang dimuliakan Allah tersebut? Dan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan kemuliaan petunjuk itu Allah tempatkan, Allah muliakan itu pada bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Sekian banyak umat Islam yang pada posisi di hari-hari normal saat berjalannya ibadah puasa di bulan Ramadan, ada yang mengambil hikmah dengan mengisi kajian untuk bertadabbur kepada apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, dan kemuliaan itu dibuktikan dengan kajian, muncullah istilah nuzulul Quran. Dan juga tidak sedikit sebagian besar dari umat Islam yang terus mengamalkan untuk bertadabbur, berinteraksi dengan kemuliaan yang Allah turunkan dengan kemuliaan Al-Quran pada bulan Ramadan, baik dengan melakukan kajian, tilawah, qiraah, atau yang lainnya. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, ketika kita mengambil makna Al-Quran, Al-Quran diambil dari kata-kata qara'a. Qara'a ini artinya membaca. Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, qara'a diartikan tala. Qara'a yaqra'u berarti tala yatlu. Al-qira'ah berarti at-tilawah, yang sering diartikan dengan bacaan. Apa makna bacaan tersebut? Apakah Al-Quran ini sesuatu yang harus kita baca terus? Seiring dengan kemuliaan bulan Ramadan, lalu kita membaca, bertadabbur dengan qiraah, bertadabbur dengan tilawah, arti dan maknanya. Atau kita mengambil hikmah di balik pelajaran yang Allah berikan dari kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Ketika di dalam kamus bahasa Arab mengartikan qara'a adalah jama'ah wa dhamma ba'dahu ala ba'din. Jama'ah diartikan mengumpulkan, dhamma diartikan menggabungkan, ba'dahu ala ba'din, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Berarti arti dari qara'a itu mengumpulkan, lalu yang telah dikumpulkan ini digabungkan antar satu atau sebagian yang lainnya. Nah, mari kita ambil hikmah dari apa yang telah Allah turunkan dengan kemuliaan bulan Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran. Tentunya ada banyak amalan yang dapat kita petik, banyak perbuatan kebaikan yang dapat kita ambil di tengah-tengah kemuliaan yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, yang pertama kita diminta untuk ramah.
selalu tersenyum, selalu berbuat baik, berbuat kebajikan, baik dengan memberi maupun dengan berbagi. Nah, momentum bulan Ramadan tentunya momentum kita untuk berbagi. Momentum bulan Ramadan adalah momentum yang menggabungkan apa yang Allah turunkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran untuk kita pikirkan. Sehingga kesempatan kita untuk berbagi, kesempatan kita untuk berbuat baik, berpeluang lebih besar. Coba kita lihat, ibadah puasa di dalam kata bahasa Arab diartikan dengan as-saum. As-saum itu artinya al-imsak. As-saum itu artinya menahan. Orang kaya diminta menahan biar dia tidak membelanjakan semua kekayaan dari harta yang dia miliki untuk kepentingan-kepentingan yang akhirnya menjadi tabdzir, boros. Jadi orang kaya diminta berbagi. Dia diminta untuk menahan diri agar dia mampu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang menjabat, orang yang punya kedudukan dan status sosial yang tinggi, dia diminta untuk menahan. Jangan sampai dengan status sosial yang tinggi, dengan jabatan yang tinggi, dia menjadi sombong. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk selalu ramah, selalu tersenyum, selalu menerima kebaikan, selalu menyalurkan kebaikan, selalu berbuat kebajikan. Maka orang yang memiliki jabatan, yang memiliki martabat yang tinggi, yang memiliki kedudukan yang tinggi, diminta menahan agar dia menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, dan peduli kepada siapa yang ada di sekitarnya. Orang yang sehat, dia diminta menahan agar dia mampu berpikir untuk apa kesehatan yang dia miliki. Dia mampu untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak sehat. Akhirnya orang yang sehat dengan fisik yang kuat, orang yang sehat dengan tubuh yang kekar, orang yang sehat dengan usia yang masih muda, dia akan berbagi tenaga, dia akan berbagi pikiran, dia akan berbagi apa yang dia miliki. Dia tahan untuk dia bagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi singkat cerita kalau kita boleh berpikir, masa muda kita tahan. Jangan sampai masa muda ini menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Kekayaan kita tahan. Jangan sampai kekayaan ini difungsikan untuk sesuatu yang tidak berfaedah dalam hidup kita. Kehidupan kita, usia kita ditahan agar usia yang ada ini digunakan untuk kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan siapa yang ada di sekitar kita. Waktu kita yang longgar, kita tahan agar waktu yang longgar ini dapat kita isi untuk mengisi kehidupan dengan segala bentuk kebaikan. Itu sebenarnya makna membaca kehidupan dalam kehidupan yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan kemuliaan itu seperti kita artikan tadi, kita diminta untuk menggabungkan, kita diminta untuk mencari makna yang ada di balik rahasia dari Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Untuk mampu menahan, agar kita mampu berbagi, agar kita mampu memberi, agar kita memiliki kepedulian kepada siapa yang ada di sekitar kita. Momentum keindahan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, momentum dengan kita memperingati nuzulul Quran adalah momentum kebaikan. Mengasah kepedulian kita, mengasah yang kita miliki untuk kita tahan dan kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sahabat muslim dimanapun berada, hikmah yang kedua dari apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, kita bisa lihat semua hukum-hukum, semua syariat, aturan yang mengatur dalam kehidupan kita, itu Allah tuliskan petunjuk, tatanan, aturannya di dalam Al-Quran. Kita ingin zakat, ada aturan di dalam Al-Quran. Kita ingin salat, ada aturan di dalam Al-Quran. Kita ingin ibadah,
Apapun ibadah yang kita lakukan, ada perintahnya di dalam Al-Quran. Kita ingin bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ada aturannya di dalam Al-Quran. Kita ingin mengetahui ini halal apa haram, ada aturannya di dalam Al-Quran. Sehingga poin yang kedua, hikmah ketika Allah turunkan Al-Quran, ternyata di dalam petunjuk yang Allah berikan ini, Allah atur di dalamnya bagaimana kesempurnaan ibadah kita. Ini menjadi sesuatu yang lebih baik dan memiliki dampak dalam hidup kita. Kita contohkan dalam kesempurnaan ibadah sholat. Bukankah Allah memerintahkan dalam kehidupan kita untuk melaksanakan, menunaikan ibadah sholat? Di dalam bulan Ramadan, Allah teguhkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan atau yang kita kenal dengan qiyamu Ramadan, menegakkan, mendirikan ibadah di dalam bulan Ramadan, salah satunya adalah ibadah sholat. Dengan penuh keyakinan dan dengan penuh bermuhasabah, dia koreksi diri. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampunkan oleh Allah dari apa yang telah berlalu, dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Maka momentum bulan Ramadan, momentum mengasah ibadah kita, khususnya ibadah salat. Di tengah wabah corona seperti ini, bagaimana ibadah salat kita? Apakah kita tetap melaksanakan ibadah ini tepat waktu? Apakah kita tetap menunaikan ibadah sunnah untuk kita istiqomahkan, kita teguhkan bagaimana ibadah sunnah dapat kita lakukan? Ada sholat duha, ada sholat qabliyah, ba'diyah yang kita kenal dengan rawatib, dan masih banyak sholat-sholat sunnah yang lainnya yang dapat kita lakukan sampai kepada witir. Tentunya ini ibadah yang semakin mengasah kehidupan kita untuk merendahkan diri kita kepada Allah. Lihat bagaimana bentuk merendahnya diri kita kepada Allah. Ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, bentuk kesaksian kita Allah adalah zat yang maha besar. Berarti Allah memiliki energi positif. Manusia yang bertakbir, dia memberikan pengakuan kalau dirinya adalah yang kurang, yang lemah. Dia memiliki energi negatif. Ketika seorang hamba bertakbir dengan mengakui Allah adalah zat yang memiliki energi positif, dan manusia adalah sosok yang lemah yang memiliki energi negatif, positif bertemu dengan negatif. Disitulah ada kekuatan. Disitulah sebenarnya hakikat momentum diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ditunaikannya kewajiban untuk meneguhkan ibadah sholat pada bulan tersebut. Salah satu bentuknya adalah merendahkan diri kita untuk selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan media itu dapat kita lakukan dalam ibadah sholat. Sahabat muslim dimanapun berada, yang ketiga, kita diminta untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran otomatis bukan hanya sekedar diturunkan. Banyak di antara kita yang hanya meletakkan Al-Quran di rumah, tapi tidak pernah dibaca. Banyak di masjid-masjid meminta bantuan untuk mendapatkan bantuan Al-Quran dari berbagai macam yayasan, berbagai macam filantropi. Tapi cuma Al-Quran diletakkan di masjid menjadi pejengan, tapi tidak pernah dikaji, tidak pernah didiskusikan. Jadi sampai di mana sebenarnya ayat-ayat Allah sebagai ayat-ayat qauliyah? Ini benar-benar kita aplikasikan dalam hidup kita, dan itu menjadi ayat-ayat kauniyah yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan ini. Bagaimana ayat-ayat langit ini membumi, dan itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Di situ makna interaksi kita terhadap Al-Quran. Jadi jangan sederhana memaknai turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, cukup kita amaliahkan dengan membaca. Itu sudah baik. Tetapi ada yang lebih baik. Belajarlah untuk berinteraksi. Belajarlah untuk bertadabbur. Belajarlah untuk koreksi diri. Kita bermuhasabah. Apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita
sudah benar-benar sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi makna kata-kata mengumpulkan dan menggabungkan, jama'a wa dhamma, ini benar-benar terstruktur dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Terukur dalam setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. Karena kita selalu berinteraksi. Tidak ada yang mampu mengerem dalam hidup kita. Tidak ada rambu kehidupan. Kecuali rambu kehidupan itu hanya ada pada hidayah Allah. Dan tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah yang Allah berikan dalam hidup ini. Kecuali sumber utama hidayah itu adalah Al-Quran. Dzalika al-kitabu. Allah letakkan ismul isyarah. Dzalika. Itulah. Inilah. Apa itu? Apa ini? Yaitu Alkitab. Apa itu Alkitab? Itulah Al-Quran. Dan informasi yang dituliskan di dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar memberitakan Al-Quran saja, tapi difungsikan dengan untuk apa Allah turunkan Al-Quran. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa bentuk bukti kalau di situ tidak ada keraguan? Hudan lil muttaqin. Dzalika al-kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan. Ini menunjukkan ada kata yang memposisikan kalau Al-Quran ini dijadikan oleh Allah sebagai al-huda, petunjuk. Untuk siapa petunjuk itu? Langsung dijawab oleh Allah pada kalimat berikutnya. Lil muttaqin. Hanya untuk orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Nah, sahabat muslim, sudahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sahabat muslim dimanapun berada, apakah nuzulul Quran cukup kita lakukan kegiatan makan-makan, kita berbagi sesuatu yang dapat kita nikmati pada malam hari? Apakah cukup dengan seperti itu? Tentunya tidak. Ada makna yang lebih dalam, ada makna yang cukup luar biasa, yaitu ada hidayah Allah yang Allah titipkan bagi orang-orang yang mau menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Mari sahabat muslim dimanapun berada, kalaulah hidayah itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu menjaga kehidupannya dengan menjaga interaksi kehidupannya dengan Al-Quran, kita lihat di cover Al-Quran itu tertulis biasanya la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran, atau enggak boleh ada yang menyentuh ini Alkitab, Al-Quran, kecuali al-mutahharun, kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Al-mutatahharun, orang-orang yang selalu dalam keadaan dia selalu mensucikan dirinya. Pemaknaan yang sederhana, mungkin kita akan mengatakan, mau pegang Al-Quran kita bersuci, kita berwudu. Tapi makna yang tidak sederhana, makna yang cukup dalam. Kalau Al-Quran ini adalah hidayah, tidak akan Allah sentuhkan hidayah yang ada di dalam Al-Quran sebelum jiwa kita bersih, hati kita suci, sebelum pikiran kita bersih, sebelum langkah-langkah kehidupan ketika kita akan melakukan sebuah kebaikan itu benar-benar bersih, benar-benar suci. Mari, di tengah-tengah kemuliaan bulan Ramadan, di tengah-tengah wabah yang saat ini sedang menjangkit kehidupan seluruh umat manusia di dunia, sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, coba kita amalkan 3 perkara ini. Kalau Allah muliakan bulan Ramadan dengan kemuliaan yang ada di dalamnya, diturunkannya Al-Quran, coba kita lihat, sudahkah kita peduli untuk berbagi sebagaimana bulan Ramadan, bulan yang benar-benar diberi kesempatan luas siapapun untuk berbagi. Yang kedua, sudahkah kita beribadah dengan benar, beribadah dengan baik? Bulan Ramadan kita dikasih kesempatan untuk beribadah.
dan kesempatan ibadah yang luar biasa, Allah titipkan qiyamul Ramadan. Allah titipkan qiyamul lail. Yang ibadah itu adalah ibadah salat. Sudah benarkah salat kita? Sudah tepatkah kebenaran yang kita lakukan dengan makna ketika kita melaksanakan ibadah salat? Dan yang terakhir, sudahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran? Sudahkah langkah kehidupan dari apa yang kita lakukan benar-benar ketentuannya, dalilnya, syariatnya, itu sudah ada di dalam Al-Quran. 3 ini menjadi perkara amalan yang cukup mulia. Di tengah-tengah nuzulul Quran, di tengah-tengah kemuliaan Allah turunkan, kemuliaan bulan Ramadan dengan kemuliaan Al-Quran, tentunya Allah sandingkan amalan yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan pribadi kita berkualitas. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan pikiran kita benar-benar tercerahkan seperti cerahnya kebenaran yang Allah titipkan bagi orang-orang yang mencari hidayah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan memotivasi diri kita untuk mencari kemuliaan apapun bentuknya dari kemuliaan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Billahi taufiq fi sabilil haq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.